Jadi topik malam ini kita ngobrolin masalah doc merge ya. Jadi biasanya ini kan kalau kalau di Cloudios kita bikin report tuh kan memang ada dua, dua, dua cara ya. Lewat report developer, satunya bisa dengan cara doc merge. Nah, penggunaan doc merge ini sebenarnya lebih difokuskan ke model-model report yang berbentuk form. Ya kayak employee employee profile, PO, invoice yang kayak gitulah. Dan memang dia secara performance sebenarnya lebih berat dibanding dengan report dari Cloudios, report developer. Tapi untuk kemudahan pembuatannya, kemudahan desainnya itu memang Docmerge lebih unggul. Kenapa? Karena kita pakai template. Template-nya Word biasa. Ya. Oke, seperti biasa kalau ada pertanyaan interrupt aja langsung ya. Saya akan masuk dulu ke Cloudios. Oke, saya coba ambil satu contoh sini untuk yang PO ya. PO ini ada print PO. Oke, jadi ini dibuat dengan doc merge. Berarti kita harus punya template-nya ya. Ini jelas ya, kedengeran ya. Oke, yang ingin kita discuss sekarang sebenarnya bagaimana sih kita bikin ini dan tip trik apa dah yang kita mau pakai agar bisa menampilkan model form seperti ini. Ya. Jadi yang pertama yang kita harus siapkan ya, dari sisi programnya sendiri itu kalau contoh di sini ya di purchase order ini ada print PO. Ini apa sih di dalam ini? Kita coba lihat ya. FCDev. Buka programnya PPO. Nah, ini kalau saya langsung ke layoutnya, di sini ada print PO. Ya, print PO. Sebentar, saya pengen mastiin nggak apa-apa ini. Dari pengalaman kan nggak record. Oke, ini print PO. Waktu kita klik, apa yang terjadi di sini? Ini pendek programnya di sini ya. Jadi intinya kita mau jalankan library ini, line library ini baris ke-8. Jadi kita udah punya program namanya dm.gendoc dan dibutuhkan parameter doc6. Ya, doc6 berarti kita ambil dulu doc6 dari layar. Ini pakai get value ya. Doc6, doc6-nya dikirim. Setelah dia jadi, dia akan di return URL. Jadi return dari server itu URL. URL ini yang kita tangkap ke iframe. Jadi iframe-nya ini kita langsung define aja di program ya. Iframe kita append ke canvas tertentu. Yang pasti canvas ini harus canvas yang aktif ya, atau layout yang aktif ya. Nah, berarti sekarang kita mau lihat nih apa sih yang dilakukan di dm.gendoc ini. Jadi ini kan library-nya dm dan di dalamnya function yang dipanggil adalah gendoc. Oke, jadi ini library dm dan di sini ada function gendoc. Dan kita nerima tadi yang kita kirim tadi doc6. Sebenarnya ini ada dua variabel di sini. Kita hanya kirim satu dan yang satunya ini kalau nggak dikirim di default jadi PDF. Jadi outputnya nih PDF nanti. Nah, intinya sebenarnya program DocMerge itu kita akan manggil uh, apa function. Function ini sudah di declare secara umum ya. Jadi kita nggak perlu import lagi nih.
import lib, dia sudah ada. Taunya ini sudah ada di mana nih, kita bisa lihat di list of imported module ini. Jadi ada di sini doc merge. Jadi doc merge udah kita tinggal panggil ya. Jadi ini programnya yang mengkalkulasi untuk menghasilkan report tadi. Nah, apa aja yang dibutuhkan? Yang jelas session ya, yang kita butuhkan. Kemudian template, ini adalah template dokumennya. Nah, ini adalah templatenya, kita udah share di sini PO 1000.docx. Kemudian data mail merge ya, yang harus kita kirim. Ini nanti kita dapatkan dari get data ini, dan ada function di bawah ini get datanya. Kemudian nama filenya kita pakai docnum aja. Jadi contohnya di sini kalau nama file itu akan keluar nih, yang depannya itu nama file ini, docnum kan tadi. Ya, kemudian belakangnya ini hash value aja ini. Kemudian outputnya. Nah, outputnya ini ada dua ya. Outputnya ini ada dua. Dari ini ada yang mau masuk. Benny. Oke, kita lanjutin. Jadi ini ada output type-nya. Itu yang kalau ini kan dikirim OT ya, berarti yang dipakai adalah PDF. Ini ada dua nih OT-nya nih, output type-nya. Doc atau PDF. Ya, untuk saat ini kita coba yang PDF dulu. Jadi sebenarnya kita bisa return Word-nya, bukan PDF-nya. Dan itu pasti secara performa lebih cepat ya, karena tidak ada konversi dari PDF menjadi doc. Ya. Balik lagi, jadi yang utama di sini programnya itu adalah ini, doc merge ini. Doc merge ini akan mereturn URL hasil dari merge dokumennya tadi. Ya. Oke, kita lihat nih. PO1000.docx ini ada di mana? Nah, kita bisa buka di SBR ya, untuk storage browsernya. Dia harus ada dalam folder, jadi file itu harus ada dalam folder MGT ini. Harus ada di sini. Jadi apa yang kita perlukan untuk pakai doc merge, dia harus ada di sini. Dia semua template yang kita perlukan kita harus letakkan dalam folder ini, MGT. Dan di sini ada filenya PO1000 ini. Ya. Nah, ini kita coba lihat ya, kita cek filenya kayak apa. Ini saya coba lihatkan filenya. Oke. Jadi file aslinya seperti ini ya. Ini kelihatannya rada ribet. Itu sebenarnya karena tampilan ini aja nih, variabel dari merge field-nya. Biar tampil lebih sederhana, sebenarnya kita bisa select all ya, Ctrl A di sini, terus kita tekan Shift F9. Jadi ini lebih sederhana ngelihatnya. Ya, ini company name. Jadi Ctrl A aja, kemudian Shift F9. Ya. Nah, ini artinya saya harus variabel-variabel inilah yang nanti diganti oleh ini, data ini, DT ini. Ya. Jadi DT ini harus berisi dictionary, ya, dictionary yang key-nya itu adalah ini, ya, key-nya. Harus sama key-nya. Jadi kalau kayak gini ada company name, saya harus punya DT company name. Ya, DT company name. Nah, di sini contoh ya. Ini kan get data ini ujungnya saya mereturn haddock. Haddock ini berbentuk dictionary. Dia harus berbentuk dictionary. Ya. Kenapa haddock berbentuk dictionary? Karena ini saya ambil dari headernya untuk purchase dokumen tadi itu pakai fetch one. Ya, kalau pakai fetch all pasti list of dic ya, list of dictionary. Ini kan pakai fetch one. Jadi pasti bentuknya dictionary. Nah, karena di sini select bintang berarti semua field yang ada di sini saya ambil.
Ya, jadi key-nya itu pasti sejumlah tabel ini. Ya. Coba kita lihat dari database browsernya ya. Untuk tabel itu isinya apa? Oke, kita jalankan DBCE, kemudian kita searching tabel ini. Nah, ini akan menjadi key. Ya, ini akan menjadi key. Berarti nanti ada key-nya yang doc_num, doc_type, ya, doc_date. Mungkin kalau memang yang kita ambil sedikit, lebih baik kita select-nya spesifik aja, jangan bintang ya. Oke. Jadi ini berbentuk dictionary. Kemudian karena di template ini yang kita butuhkan adalah company name, ya, maka saya harus kirimkan, harus buat, dan company name itu kan nggak ada di tabel ini ya, adanya di tabel FGL company. Jadi saya harus select dulu, harus select dari tabel company yang company-nya adalah Haddock company. Berarti di sini ada company juga di PCH Purchasing Doc ini. Dan kemudian saya akan pasang Haddock untuk key company name. Saya pasang DC company name ya, DC company name. Ya, gitu. Oke, ini kalau bentuknya sudah ada. Bagaimana kalau saya bikin template yang baru? Bagaimana sih saya akan bikin ini pertama kali ini? Ya, saya kasih contoh begini. Ini saya baru bikin. Jadi kalau saya mau buat ini parameter ini atau field ini, saya tinggal masuk ke ini, kita klik aja insert, dan di sini ada quick part ya, quick part. Ini kita klik, kemudian ada field di sini. Nah, ini kita pilih yang mail merge ya, mail merge. Kemudian kita pilih merge field. Nah, ini kita bikin. Misalkan fieldnya adalah doc_num. Ya. Oke. Nah, seperti tadi kan dia akan jadi tampilan seperti ini. Balik lagi kalau udah ribet terlalu banyak ya, biar lebih sederhana kita shift F9. Ya, biar kelihatannya begitu. Jadi ini kita udah punya doc_num ya. Ini yang tadi saya udah persiapkan. Jadi di sini ada company name, company address, ya, ada company phone, ada PO number, ya. Ini semua caranya sama buatnya, dan supply datanya itu harus datang dari server ini. Ya. Jadi kita harus sesuaikan. Nah, apa yang terjadi kalau data yang dibutuhkan oleh template ini kita nggak supply di sini? Ya nggak terjadi apa-apa sebenarnya, kosong aja nanti keluarnya. Dia nggak akan keluar error. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah semua mail merge ini itu bersifat string. Jadi kita nggak bisa mengeluarkan itu dari server ini, kita select tanggal misalkan, kemudian tanggalnya yang kita kirim. Itu dia pasti error karena dia hanya nerimanya string. Artinya kita harus formatted dulu. Mau tanggal, number, ya itu kita harus formatted. Oke. Ya, besarannya sebenarnya gitu aja, simpelnya ya. Jadi ini data kita persiapkan, ya. Kemudian ini template-nya, kemudian dia dikirim ke function ini doc_merge, dan hasilnya kita return. Nah, ini kita pastikan kita harus return json.dump ya. Kita harus format dia jadi JSON karena kita manggilnya dari run library ya, di run library. Jadi kita balik lagi ke sini tadi pemanggilnya ini. Kita dapat return-nya kan ke sini tadi kan, ke res ya. Jadi resnya itu kita langsung masukkan dia ke dalam source. Karena saya pingin langsung dia, kenapa iframe saya nggak mau tampilkan di layar dalam konteks dia dalam aplikasi ya, tapi dia keluarkan langsung sebagai downloaded file ya. Nah, tapi kalau browsernya ngenal dia filenya PDF dan dia automatic open ya, dia akan di open di sini. Tapi sebenarnya dia udah downloaded ya. Kita bisa lihat URL-nya nih sebenarnya kan, dia udah turun ke lokal ya. Dia nggak di attach di dalam apa aplikasi ini ya. Kalau memang diinginkan begitu sebenarnya simpel aja ya, kita tinggal buatkan layout iframe ya, kita munculkan aja dalam iframe itu source-nya.
Nah, nanti dia akan muncul di kotak itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau masuk iframe itu gimana Pak? Ya, tadi yang saya bilang kan kalau kita inginkan dia masuk dalam iframe, berarti kita harus siapkan dulu iframe-nya kan. Ya, kita siapkan. Render muncul DM frame gitu. Enggak juga, sebenarnya dia tetap kalau kalau bentuknya karena dia kan ini ya file biasa ya. Browser nggak mengenal PDF itu secara langsung kan. Dia tetap butuh program lokalnya kan. Ya, dalam konteks yang saya bilang tadi, ini konteks yang ini memang dia tidak ditempelkan secara program kita buatkan iframe di sini. Ya, tapi ini dibuat dalam runtime-nya. Jadi iframe ini saya bikin langsung diletakkan source-nya yang dari return itu. Kemudian iframe-nya sendiri sebenarnya di hide ya untuk muncul di sana. Nah, kalau dia nggak di hide kotak itu, ya dia bisa aja muncul di dalam iframe itu. Ya, tampilan ininya dia masuk dalam iframe, tapi sebenarnya dia file juga yang sudah downloaded untuk file ini ya. Karena dia kan memang bukan file HTML ya. Kalau file HTML dia kan di render yang return itu HTML-nya, bukan filenya. Ini kan filenya yang dikirim balik. Untuk case ini memang dia mau ditaruh dalam iframe yang open atau enggak, tapi sebenarnya dia memang datanya itu berbentuk file yang dikirim ke lokal. Kalau di open gimana jadinya Pak? Nggak di hide. Ya dia ada aja nanti di frame-nya. Ya. Dia akan keluar. Ini kan dia di render di dalam ini. Di append to ya. Ini kalau kita lihat nih sebenarnya dia kan di cmain cnt ini pasti ada iframe di sini. Kalau kita lihat di sini dia di cmain cnt ini pasti ada di dalam sini. Ya, kita lihat di cmain cnt ya. Ini cmain, kemudian ini ada cmain cnt. Nah, di dalam sini ini yang tadi nih. Ini yang kita bikin nih. Ini kan tadi di hide ya. Nah, dia pasti ada di bawah nanti di sini. Ini kalau kita display nanya kita keluarin di sini. Ini sebenarnya ini ngacu ke file tadi nih, ke source ini. Cuma dia udah terdownload ini. Dia nggak muncul ke dalam kotak ini. Tapi sebenarnya kalau dia mau dimunculin sih harusnya kalau dia eh, ya ini harusnya muncul dalam kotak ini ya. Oke, nanti kita coba analisa lagi untuk case itu ya. Biar kita lanjut dulu secara detail di doc merge-nya. Jadi konteksnya mungkin agak berbeda kalau kita diskusikan lebih detail di sini tentang iframe-nya. Jadi prinsipnya kalau di sini ini kita ambil data file yang jadi dalam bentuk PDF tadi kan res-nya, kemudian itu kita download di lokal. Oke, itu yang pertama. Jadi untuk case yang ini dia muncul gini ya. Semua muncul gini sama yang seperti yang kita harapkan dia muncul data-data ini kan ada general company, alamat, kemudian ada phone, ini nomor PO, tanggal ya. Sorry ini tanggalnya ini salah. Ini tanggalnya ini sama-sama PO number ya. Oke, misalkan untuk case ini saya mau edit ini tanggalnya ya. Tanggalnya biar dia muncul tanggal, apa yang dilakukan. Jadi yang pertama ini kalau sudah ada begini, kalau saya biasanya bikin ya nggak selalu pakai insert. Jadi kalau udah ada satu aja kita tinggal Ctrl C, Ctrl V aja ya di sini. Jadi biar nggak terlalu lama ya. Ini anggaplah saya Ctrl V dari PO number ini. Kemudian saya akan edit fieldnya. Ya, misalkan fieldnya PO date ya.
Ya, ini formatting ininya saya balikin lagi Shift F9. Ini ada PO date, berarti di program ini kita harus kirimkan PO date ya. Nah, PO date itu di tabel ini itu ada, anggaplah kita ambil doc date-nya ya, di tanggal doc date-nya. Oke, berarti saya bisa keluarkan karena yang tadi saya bilang dia harus string ya. Jadi haddock apa haddock PO date kan, karena di sini tadi kan saya akan taruh di PO date itu sebenarnya dia sama dengan haddock doc date ya. Nah, cuma ini saya harus harus jadikan string. Jadi kalau saya mau harus jadikan string ini saya pakai date time ya. Karena ini date time.str ftime. Ini kemudian saya akan format misalkan persen D, persen M, persen Y. Nah, kalau formatting ini bisa dicari sendiri di ini ya, topik di Python ya. Kita udah punya PO date ya. Ini saya save. Kemudian seperti biasa kalau terjadi perubahan program, buffernya kita refresh dulu. SCBS. Ini ada PPO, library-nya aja, formnya nggak perlu, saya nggak lakukan perubahan dalam form, saya ngerubah di library aja, jadi cukup library-nya yang saya refresh. Oke, terus karena tadi template-nya berubah, saya harus upload ulang template-nya. Jadi caranya sama di sini ya, saya tinggal upload ulang. Saya ambil file ini. Jadi ini tadi. Oke, ini udah di save nggak ya? Nah, ini saya save dulu. Oke. Ini date. Upload lagi ya, PO date. Oke, ini jamnya udah jam saat ini ya. Kemudian saya tinggal jalankan lagi. Dia efeknya gimana? Nah, ini tanggalnya udah berubah di sini ya. Tanggal. Jadi yang tadi kan PO ini saya ubah jadi tanggal dokumennya. Ya. Hal yang sama berlaku untuk ini vendor. Ya, ini sebenarnya lebih ke arah programnya aja nanti ya, bagaimana mengisi semua informasi yang dibutuhkan dalam template ini ya. Disesuaikan aja nanti programnya. Jadi kalau di sini ya butuh tadi kan butuh vendor misalkan ya, ya berarti kan kalau ini contoh ini ya. Jadi di dokumen di tabel purchase dokumen ini, purchase doc, ini ada business partner. Ya, business partner itu yang akan kita tampilkan sebagai vendor di sini. Ya, business partnernya kalau secara entryan kita bisa lihat di sini business partnernya ini, suppliernya ini, general. Ya. Ini di dalam database disimpan di field BSP. Tapi yang saya butuhkan kan lengkap. Nama perusahaannya, kemudian alamatnya, misalkan, sehingga itu ada di tabel lain, yaitu tabel FGL BSP ini. Ya. Jadi saya akan select juga ke tabel ini, di mana BSP-nya adalah BSP dari Haddock ini, ya, yang dari sini. Nah, agar saya bisa langsung tanpa saya ketik satu-satu, saya bisa pakai update ya. Ini kan dictionary ya. Dictionary kalau kita mau ngupdate kontennya, ngupdate key-nya, itu cukup dengan perintah update dv, dan kita pastikan memang dia unik ya. Karena kalau enggak yang key yang sebelumnya akan tertimpa. Makanya di sini saya kasih alias ya. Misalkan nih BSP name saya pakai vname ya. Karena di sini nanti di template-nya ini kan pakai vname. Kemudian address
saya pakai v address, jadi biar spesifik. Ini saya kasih alias semua, country saya kasih v country, telepon v telepon, ya, email v email. Sehingga saya punya di Haddock itu udah punya field ini, ya, key yang ini, yang dari BSP. Enggak, ini untuk saya dapetin yang vendor. Oke, jadi ini di level yang atas nih. Nah, yang berikutnya adalah tentang yang ini, ya. Kalau dia berbentuk tabel begini, nah ini gimana ngisinya, karena dia ngikutin data yang ada kan. Jadi kalau datanya 3 record ya 3 record muncul. Ya. Nah, ini ada teknik tersendiri ya. Jadi kita pastinya nggak ada key di level Haddock tadi yang namanya UOM, ini nggak ada, karena dia ada di level detail ya. Di sini pasti nggak ada. Dia ada di tabel lain. Jadi kalau kita lihat di purchase order ini tadi Haddock-nya, ini detail itemnya. Ya. Sehingga cara penampilannya untuk ini ada kuncinya ya. Pertama, yang berhubungan sama Haddock-nya itu adalah ini. Ini ada di quantity ini ada dua field nih. Nah, sebenarnya field di kolom yang pertama itu, di kolom yang pertama itu yang induknya dari transaction ini, detailnya ini. Jadi saya harus punya Haddock dengan key material mat ini ya, key-nya mat. Kemudian di dalam value-nya itu berupa list ya. Berupa list of dict. Oke, itu bentuknya kayak apa? Ini kita lihat ya di programnya. Jadi untuk detailnya ini saya akan ngambil data nih, DTS ini adalah data purchase dokumen itemnya ya. Jadi kalau di sini ada 2 record, dia akan muncul 2 elemen di key. Ini berbentuk list ya, 2 elemen ya. Kemudian setiap elemen ini saya loop karena saya mau nampilkan tertentu ya. Jadi ini yang saya butuhkan nanti di sini ada quantity, unit, material name, unit price, sama total price. Nah, ini contohnya kalau product name, oke, ini sebenarnya product name DM ini nggak saya pakai karena yang saya tampilkan ini adalah description-nya, bukan product name-nya. Ya. Ini kalau yang saya tampilkan product name-nya nanti semuanya sama akan muncul ini PKR ini, peralatan kantor ya. Yang saya munculkan ini description-nya. Jadi sebenarnya description-nya sudah ada di sini ya. Nah, tapi yang saya tampilkan di template itu mat name ya, kita lihat nih mat name ya. Jadi mat name itu saya mapping ke description dari DT ini ya, description. Jadi description-nya ada di sini, mat name-nya. Quantity sudah ada, saya dapat quantity, cuma quantity-nya karena dia numerik ya, jadi saya harus format dia. Jadi ini cara memformatnya ya. Cara memformatnya seperti ini. Ya, seperti biasalah format di Python untuk dari float atau integer atau numerik ya ke string. Jadi ini artinya format ini nanti ada thousand separatornya, kemudian tidak ada decimal point-nya, nggak ada. Jadi 0F ya. Kalau kita ingin ada decimal point-nya tinggal ganti nolnya jadi 2, itu berarti ada 2 digit desimal. Hal yang sama di total price. Total price itu saya itu perkalian dari kuat. Oke. Nah, balik ke sini. Nah, ini kan DT ini, kalau DT-nya sendiri kan dictionary ya. DT-nya sendiri dictionary. Kemudian saya append ke ddoc. Berarti sekarang ddoc ini list of dictionary ya. Ini kita lihat nih ddoc di sini kan list, berbentuk list ya. Isinya adalah dictionary. Ya, berarti ddoc-nya kan list of dictionary. Jadi kalau ada 2 record berarti ada 2 elemen dan masing-masing elemen adalah dictionary yang isinya
semua yang ada di DT ini, ya kan? Nah, kuncinya sebenarnya di sini, di baris yang 33 nih, ya. Haddock mat, nah ini yang mat ini sebenarnya di sini dia larinya ya. Nah ini mat nih, ini yang berhubungan sama haddock tadi, ya. Jadi mat saya isi dengan DDoc yang datang dari sini. Jadi DDoc ini list of dictionary tadi. Baru dia bisa ngefek ke bentuk tabel ya. Dia bisa kalau ada 10 record ya dia akan ada 10 biji ke bawah nih, ada 10 baris. Oke. Jadi poinnya di sini bagaimana membentuk yang bentuk tabel gini detail. Kalau yang seperti ini ya kalau bukan bentuk tabel ya simple ya, kita tinggal bikin apa namanya fieldnya, kemudian fieldnya itu kita kirim dari server. Berarti itu list ya Pak ya, yang dikirim ke Word itu list. Ya sebenarnya yang dikirim itu key semua. Ini kan haddock sebenarnya yang dikirim ya. Dia harus dictionary sebenarnya. Jadi mail merge ini dia nerima dictionary ya. Sehingga sebenarnya kalau ini kita lihat ini sebenarnya satu kesatuan aja ini. Ini satu kesatuan ini. Isinya sebenarnya haddock mat ya. Cuma haddock mat kalau yang ini kan haddock company name itu isinya langsung value-nya kan, string company name-nya apa gitu. Tapi kalau yang di sini itu haddock mat ya ini ya, haddock mat itu berbentuk list. Ini berbentuk list. Ke bawah ya Pak. Betul. Ini satu variabel list ke bawah. Iya, ya. Variabelnya dia dikawininya di sini dia nih. Di ini. Nah, ini nih. Poinnya itu sebenarnya ini nih. Jadi ini harus diingat nih. Ya. Haddock mat, dedoc. Dedocnya itu yang list tadi. Yang list dari sini. Ya, karena saya append ke dedoc ya. Nah, cara naruhnya ini juga harus konsisten. Naruhnya yang kita taruh yang pertama itu harus matnya dulu nih. Ya. Kalau ini nggak ada, dia juga nggak ngefek ini, nggak akan keluar datanya. Jadi matnya itu kita harus pasang di paling kiri ya, di paling kiri di kolom pertama. Oke, jadilah tampilannya seperti ini. Ya, nah sebenarnya kalau kayak gini ya kita mau bikin template misalkan apa bukti terima barang itu kan yang lebih enak pakai Word kayak gini kan daripada kita pakai report developer secara pembuatannya jauh lebih simple sebenarnya. Ya. Nah, cuma begini, mungkin ada beberapa case nanti yang kita harus cukup aware ya. Yang pertama itu mengenai image ya. Kalau image-nya itu contoh nih ya, image-nya dia dynamic ya. Contoh employee profile misalkan. Kalau saya print profile si A, maka foto si A yang muncul ya. Kalau saya mau print yang si B ya foto si B yang muncul. Nah, itu ada teknik tersendiri ya. Saya rasa nggak cukup untuk pembahasan sekarang. Itu kita catat saja sebagai sesi berikutnya kalau kita bahas lagi mengenai doc merge. Ya, itu mengenai image. Karena di library-nya di Python sendiri yang handle masalah merge ini memang dia belum bisa sampai ke dynamic image ya. Walaupun ada beberapa yang ngedit karena itu kan open source library-nya ya. Cuma kalau dari aslinya memang belum disediakan. Tapi saya punya teknik lain bagaimana handle itu. Ada beberapa cara lah untuk bisa dynamic dynamic image ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada batasan juga mengenai ini. Kalau dia berbentuk tabel seperti ini, ya dia nggak bisa pindah page. Ini juga harus jadi concern nih. Jadi kalau memang listnya itu sampai pindah page ya mau nggak mau harus bikin pakai report developer. Tapi kalau kita yakin bahwa dia nggak akan pindah page ya ini
cukup lah, kurasa. Oke. Terus ya selebihnya sebenarnya ngerapikan Word-nya, tampilannya seperti apa di Word-nya, dan kalau ini ya misalkan yang di bawah nih, yang subtotal, fat ini sama aja dengan yang di atas di sini. Kalau kita lihat ya di sini, ini kan ada subtotal. Nah subtotalnya ini saya ngitungnya sama aja, dia di bawah aja di sini nih. Saya taruh di hadok untuk subtotal ya. Ini contohnya ini. Dan subtotal ini saya ambil dari ST. Nah, ST ini dapat dari mana? Saya jumlahin aja yang tadi yang di loop ini kan. ST yang pertamanya 0 ya tinggal dijumlahin nih. Ya, setiap barisnya. Kan. Begitu ST udah dapat ya keluar dari loop ini ya saya tinggal format aja ST-nya. Kemudian untuk fat-nya ya, karena fat ini ada di tabel lain ya saya harus select lagi nih. Dia ada di tabel lain ya. Fat-nya. Dan kalau fat-nya ini fat-nya saya defaultin 0, kalau ada data fat-nya sama fat-nya dimunculin ya yang dari data ini dengan di format dulu ya. Kemudian untuk total ya ST dikurangi fat sebenarnya ya. Sama kemudian di format. Jadi untuk menghasilkan yang ini. Oke, jadi di mail merge di doc merge ini sendiri itu sebenarnya kalau template-nya ada 10 lembar ya nggak masalah ya 10 lembar. Jadi kan masing-masing dia mungkin misalnya kita bikin untuk pembuatan SK gitu kan. Itu kan kadang kalau kita bikin pakai report developer kan rada rada ribet ya. Jadi kalau kita punya template SK atau template eh, ya kayak kayak dokumen kontrak lah kayak gitu. Itu lebih enak pakai ini. Ya, kita mana sih variabel yang berubah itu aja yang kita set ya. Jadi mau 10 lembar, mau 100 lembar juga nggak masalah ya. Yang oke, itu mengenai template-nya. Jadi secara pemakaian itu tadi ya, ini tinggal pemanggilnya aja ya. General Gendoc ini kita panggil ini tadi template-nya kita pakai PDF. Nah, eh saya sarankan sih memang ini bukan untuk bulk processing, bukan yang memang sekali klik langsung keluar banyak karena ini cukup makan CPU ya. Makan CPU-nya di mana? Sebenarnya pada waktu dia konversi ke PDF. Doc-nya sendiri enggak, dia doc-nya sendiri ringan ya. Mail merge ringan. Cuma pada waktu dia convert ke PDF itu yang sangat makan processing ya, CPU. Jadi kalau kita harus bikin yang bulk processing misalkan mau keluarin nih laporan pajak A1 untuk 2.000 karyawan gitu kan. Nah, itu lebih baik jadikan dia tetap ke doc ya. Kemudian nanti download di lokal, docnya kita convert manual aja jadi PDF karena itu sangat menyita performance. Nah, caranya ngambil docnya gimana ya? Ini aja type-nya ya. Ini saya ambil contoh, saya coba convert dia ke doc ya. Kemudian saya jalankan doc. Nah, ini jadi doc deh. Nah, ini kalau kita buka docnya ya sama jadi gini, cuma dia bentuknya Word ya. Ya, ini dari sini kan kita bisa konversi dia ke PDF. Jadi kalau memang yang kita jalankan itu bulk processing yang satu klik itu langsung ngeluarin banyak data gitu, banyak form, lebih baik jadikan doc itu kita ambil di lokal aja kita convert PDF. Oke, mungkin ada yang kelewat, ada yang mau ditanyain? Cukup jelas ya? Cukup jelas. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya rasa, gimana? Kalau kita mau bikin manipulasi data Pak, kayak kita kondisional lah, misalnya ada yang kita
buat kondisional Heeh. jika A jadi B atau B jadi C seperti itu, uh, uh, atau tidak ada atau ada itu cukup di Python-nya aja kan berarti ya? Ya, kalau pertanyaannya bagaimana kita memanipulasi data yang ada, itu memang nggak ada relasinya dengan template tadi kan. Template itu pokoknya gua nerima ini aja, ya kan. Jadi kalau contoh ini kan pokoknya gua menerima unit price atau total price. Nah, bagaimana menghasilkan total price ini? Ya itu udah diprogram di Clodios-nya. Mau diapain kan? Itu bisa aja complicatednya ada di sana di program itu. Oke? Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi kalau nanti mau bikin dogmerge ya. Nah, jadi tinggal lihat aja di videonya di Clodios di YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum.